Selamat datang di hari kedua petualangan kami di Pulau Belitung. Hari ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu, yaitu menjelajahi pulau-pulau cantik di sekitar Belitung dengan kegiatan island hopping. Pagi hari kami awali dengan sarapan di villa. Menikmati suasana yang masih tenang ditemani udara pagi yang segar, membuat kami semakin bersemangat untuk memulai perjalanan. Kemudian kami berangkat menuju dermaga Tanjung Kelayang, titik keberangkatan menuju pulau-pulau wisata. Dari villa, perjalanan menuju dermaga memakan waktu sekitar 30 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Selama perjalanan, kami kembali dibuat kagum dengan kondisi jalan di Belitung. Hampir di sepanjang perjalanan, jalanannya mulus dan nyaman dilalui. Lalu lintasnya juga tidak padat, sehingga perjalanan terasa santai tanpa kemacetan. Suasana seperti ini membuat perjalanan darat di Belitung menjadi salah satu pengalaman yang menyenangkan sebelum petualangan island hopping benar-benar dimulai. Sesampainya di dermaga, kami menunggu tim dari tur yang sebelumnya sudah kami pesan. Kami memilih paket private tour agar suasananya terasa lebih nyaman, santai, dan kami bisa menikmati perjalanan dengan lebih leluasa. Tidak lama kemudian, tim tur pun datang dan menyambut kami dengan ramah. Setelah semua perlengkapan siap, tibalah saatnya kami menuju kapal. Puji Tuhan, cuaca pagi itu sangat cerah. Langit biru dengan sinar matahari yang hangat menjadi pertanda baik untuk menjelajahi pulau-pulau di Belitung. Satu persatu kami menaiki kapal. Mesin mulai dinyalakan, tali tambat dilepas, dan perlahan kapal bergerak meninggalkan dermaga Tanjung Kelayang. Petualangan menjelajahi keindahan pulau-pulau Belitung akhirnya benar-benar dimulai. Spot pertama yang kami lewati adalah Batu Garuda, salah satu ikon alam yang terkenal di Belitung. Formasi batu granit raksasa di sini memiliki bentuk yang unik. Jika dilihat dari sudut tertentu, tumpukan batunya tampak menyerupai kepala burung Garuda yang sedang menghadap ke laut. Dari situlah nama Batu Garuda berasal. Di spot ini, kapal hanya berhenti sejenak dan kami tidak turun ke daratan. Meski begitu, pemandangannya sudah sangat indah dinikmati langsung dari atas kapal. Kami pun memanfaatkan momen ini untuk berfoto dengan latar belakang Batu Garuda yang megah. Setelah dari Batu Garuda, kapal kembali melaju menuju destinasi berikutnya, yaitu Pulau Pasir. Sesuai namanya, pulau ini sebenarnya hanyalah hamparan pasir putih yang muncul ketika air laut sedang surut. Saat air pasang, pulau ini akan kembali tenggelam di bawah permukaan laut. Sesampainya di Pulau Pasir, kami benar-benar dibuat takjub oleh keindahannya. Hamparan pasir putih yang bersih berpadu dengan air laut yang sangat jernih, berwarna biru kehijauan menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Pulau Pasir benar-benar menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat melakukan island hopping di Belitung. Indahannya sederhana, tetapi mampu meninggalkan kesan yang sulit untuk dilupakan. Setelah selesai berfoto, kami melanjutkan perjalanan menuju Pulau Batu Berlayar. Pulau ini terkenal dengan dua batu granit raksasa yang berdiri berdampingan. Dari kejauhan, bentuknya terlihat seperti layar kapal yang sedang terkembang tertiup angin. Keunikan formasi batu inilah yang membuat tempat ini dinamakan Batu Berlayar.
Perpaduan batu granit raksasa, pasir putih yang bersih, serta air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, menciptakan pemandangan yang begitu memanjakan mata. Setiap sudutnya terasa sangat fotogenik, sehingga rasanya tidak ada tempat yang jelek untuk mengabadikan momen. Kami pun menyempatkan berjalan di sekitar batu granit, sambil menikmati angin laut yang sejuk. Suasana yang tenang, deburan ombak yang lembut, dan panorama alam yang masih alami membuat tempat ini terasa begitu damai. Tidak heran jika batu berlayar menjadi salah satu ikon wisata Belitung. Keindahannya benar-benar menunjukkan pesona alam Belitung yang unik dan berbeda dari pantai-pantai di tempat lain. Setelah puas berkeliling dan berfoto, kami kemudian mulai menaiki kapal dan melanjutkan petualangan kembali. Destinasi berikutnya adalah Pulau Lengkuas, salah satu pulau paling terkenal dan menjadi ikon wisata Belitung. Dari kejauhan, yang paling mencuri perhatian adalah mercusuar tua yang berdiri kokoh di tengah pulau. Mercusuar tersebut dibangun pada tahun 1883 dan memiliki tinggi 57 meter dan lingkar 61 meter. Dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, hingga kini, mercusuar ini masih berdiri dengan megah. Selama lebih dari 1 abad, mercusuar ini telah menjadi penunjuk arah bagi kapal-kapal yang melintasi perairan Belitung. Bangunan bersejarah ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang Pulau Belitung dari masa ke masa. Sesampainya di Pulau Lengkuas, kami langsung disambut hamparan pasir putih yang lembut dan air laut yang sangat jernih. Pemandangannya benar-benar luar biasa indah. Air lautnya begitu bening hingga dasar laut di sekitar pantai masih terlihat dengan jelas. Kami pun menyempatkan berkeliling menikmati suasana pulau dan mengabadikan momen di berbagai sudut yang cantik. Sayangnya, saat ini mercusuar ini tidak boleh dimasuki oleh pengunjung. Jadi kita tidak bisa menaiki mercusuar untuk melihat keindahan pulau-pulau kecil dari atas. Pulau Lengkuas benar-benar menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Belitung. Keindahan alamnya yang dipadukan dengan nilai sejarah menjadikan pulau ini memiliki daya tarik yang sangat istimewa.
Setelah puas menikmati keindahan Pulau Lengkuas, tibalah saat yang paling kami nantikan, yaitu snorkeling. Tidak jauh dari Pulau Lengkuas, kapal berhenti di salah satu spot snorkeling dengan air yang tenang dan jernih. Peralatan snorkeling sudah disiapkan oleh pihak tur, sehingga kami hanya perlu mengenakannya dan mengikuti arahan dari pemandu. Begitu masuk ke dalam air, kami langsung disambut pemandangan bawah laut yang begitu indah. Airnya sangat bening, sehingga terumbu karang dan ikan-ikan kecil berwarna-warni dapat terlihat dengan jelas. Rasanya seperti berada di dalam akuarium alami. Kami menghabiskan waktu cukup lama menikmati keindahan bawah laut Belitung. Sesekali gerombolan ikan berenang mendekat, membuat pengalaman snorkeling ini terasa semakin berkesan. Setelah puas menikmati keindahan bawah laut Belitung, kami kembali naik ke kapal dan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kelayang. Saat itu, perut pun mulai terasa lapar setelah cukup lama beraktivitas di laut. Pulau Kelayang menjadi tempat persinggahan terakhir sekalian untuk makan siang. Sesampainya di sana, tim tur sudah menyiapkan hidangan khas Belitung yang menggugah selera. Suasana di Pulau Kelayang terasa tenang dan nyaman. Sambil menikmati hidangan, kami juga bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Sesudah makan, kami sempatkan untuk bermain kembali di pantai Pulau Kelayang. Seperti pulau-pulau lainnya, pantai di pulau ini juga memiliki pasir yang putih dan halus, juga air yang jernih. Setelah makan siang dan beristirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan untuk menjelajahi salah satu daya tarik di Pulau Kelayang, yaitu Goa Kelayang. Goa Kelayang terbentuk secara alami di sela-sela batu granit raksasa yang menjadi ciri khas Pulau Belitung. Untuk mencapainya, kami harus berjalan melewati hutan, bebatuan, dan sedikit berhati-hati karena permukaannya cukup licin di beberapa bagian.
Sesampainya di goa, suasananya terasa sejuk dan berbeda dari area pantai di sekitarnya. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah batu menciptakan pemandangan yang unik dan sangat menarik untuk diabadikan. Dari dalam goa, kami juga bisa melihat birunya laut yang berpadu dengan kokohnya batu-batu granit, menghasilkan panorama yang begitu indah. Goa Kelayang memang tidak terlalu besar, tetapi keunikan bentuk batuan dan pemandangan di sekitarnya membuat tempat ini layak untuk dikunjungi. Tak terasa, setelah mengunjungi Goa Kelayang, hari mulai beranjak sore. Matahari perlahan turun ke ufuk barat, menandakan petualangan island hopping kami hari ini telah usai. Hari kedua di Belitung benar-benar menjadi salah satu momen terbaik dalam perjalanan kami. Dan tentu saja, petualangan kami masih belum berakhir. Sampai jumpa di part 3, karena masih ada banyak tempat menarik di Belitung yang akan kami jelajahi. Jangan sampai ketinggalan!